Tiga. Oke, hello guys, welcome back guys in this channel. Oke, so untuk konten kali ini seperti yang kalian tahu, ini konten yang ngobrol-ngobrol lagi, yang kedua. Dan di sini bintang tamu kita ada Ramos. Selamat malam Ramos. Malam. Oke, jadi di sini Ramos itu tamu yang kita ajak di ngobrol-ngobrol malam kedua ini guys. Dan setelah gue pilih-pilih juga, kita dapat tamunya. Dan sebenarnya tadi ada gejala ya Mas ya? Yoi. Tadi dikira Ramos tuh malam ini dia nggak bisa karena takut ada acara malamnya. Tapi ternyata syukur nggak ada acara, jadi kita langsung aja ngobrol-ngobrolnya. Oke, selamat malam Ramos. Malam. Oke, jadi gue juga udah bikin pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan ini lu jawab, oke? Oke. Oke, jadi Ramos, dari dulu sampai sekarang ya. Oke, lu itu sekolah tuh TK di mana, Mas? Di Sudarso. Sudarso ya, bareng gue ya? Iya, bareng. Bareng. Oke, berarti dari TK sampai SD sampai SMP sampai sekarang kita masih sekolah bareng lah ya. Oke, jadi dari selama sekolah ini, yang gue tahu pas selama kita sekolah ini, kita itu nggak terlalu dekat, ya nggak sih? Iya, kita SMP nggak sekelas. 3 tahunan gitu nggak sekelas. Kita SMP nggak sekelas, dan ya memang karena ya, kalau kalian tahu, kalau tidak sekelas tuh biasanya emang suka jarang ngobrol juga karena memang jauh. Dan ya, jadi menurut lu dari TK nih, misalnya dari TK nih, kenang-kenangan terbaik lu di TK tuh apa, Mas? Di TK apa ya? Masih polos di TK, gue gak tahu kenangan apa. Lu lupa atau gimana? Kan kalau gue sendiri sih, gue masih ingat kenang-kenangan terbaik gue tuh waktu di TK tuh waktu foto terakhir di yang ini nih. Mana? Oh, iya itu juga ya. Ya itulah. Gue juga masih simpen itu fotonya. Iya, dan itu menurut gue kenang-kenangan terbaik karena di situ gue bisa kenal lagi dengan guru-guru gue. Jadi itu kenang-kenangan TK lo yang terbaik. Iyalah, gak ada lagi. Lupa ya, bukan nggak ada lagi tapi lupa. Iyalah, bisa kayak gitu. Oke. Jadi pada saat SD, Mas. SD. Apa ya? Ya perpisahan sih. Perpisahan terbaik. Ya itu favorit banget menurut gua. Oh, berarti pada saat perpisahan tuh emang karena momennya pertama itu momennya tuh antara senang dan sedih ya, Mas ya? Gue sih nggak ada sedih-sedihnya ya, jadi gue seneng aja itu. Oh, oke. Jadi kalau sekarang momen SMP apa nih? SMP? Ya gue sekelas sama teman-teman gue yang sekarang, gue seneng lah. Senang lah ya. Oke nih Mas ya. Hobi lu tuh apa sih? Apa ya? Gue juga nggak tahu dari gue hobinya apa. Hobi gue main game. Selain game? Game ya olahraga, gue suka futsal, sepak bola gitu. Terus hobi gue bisnis. Oh, iya. Hobi bukan sih? Oke, jadi kalau gue ingin tanya lebih lanjut, lu game yang paling lu suka untuk sekarang tuh apa? Ya kalau yang sering dimainin sekarang sih Mobile Legends gitu. Itu sih yang paling sering gue main. Jadi selain itu nggak ada? PUBG, Rise of Legend. Oh. Kalau untuk olahraga sendiri lu lebih tergantung ke futsal ya? Ya, gue futsal, badminton gitu. Dalam futsal sendiri lu itu apa sih, Mas? Kiper gue. Jadi kiper ya? Oke. Kenapa? Apa motivasi lo jadi kiper dan kenapa lo ingin jadi kiper? Karena setahu gue tuh orang-orang banyak yang nggak mau jadi kiper. Kenapa? Karena yang pertama kita kayak nggak bisa masukin bola ke gawang musuh, karena kalau lo tahu sendiri kan orang-orang tuh kayak ingin ngegolin ya. Ya. Habis ngegolin tuh kayak nama kita tuh bakal tercatat, dan nama kita tuh kayak bakal, wah gila sih si ini ngegolin dan bla bla bla. Dan kalau kiper tuh biasanya nggak terlalu ternama ya. Tapi lo kenapa ingin jadi kiper?
Ya, gue seneng aja gitu kayak nyelamatin bola di gawang gitu, bikin momen-momen musuh buat ngegolin tuh gagal gitu. Itu juga kalau menurut gue pribadi ya gue pencapaian gitu bisa ngegagalin gol orang gitu. Oh, oke. Dan untuk motivasi lu kayak apa ya? Idola lu untuk jadi kiper tuh siapa? Ter Stegen. Oh, itu pemain Barcelona ya? Iya, pemain Barcelona. Oke. Jadi karir dalam hidup lu pelajar kan? Ya iyalah. Jadi selain pelajar nih, misalnya lu tuh kayak ingin apa sih? Kayak kan kalau gue sekarang tuh kan kayak gue tuh di samping belajar tuh gue kayak ingin apa ya, ingin nge-YouTube gitu, kayak ingin menjelajah dunia per-YouTuban. Nah, kalau lu sendiri di samping belajar atau jadi pelajar tuh apa sih? Gue bisnis makaroni. Oke, selain itu. Selain itu apa? Ya gue juga kan, gue juga main YouTube, Dik. Oh, ya ya. Oke guys ya, jangan lupa kalau Ramo juga punya YouTube di sini. Jadi jadi di sini Ramos tuh jualan makaroni ya. Yoi. Nah, makaroni ini tuh lu kenapa jualan makaroni dan siapa yang buat dan mengapa jual itu? Kan sebelum gue jualan dari sekarang juga, gue sebelumnya udah pernah jual tuh pas masih tatap muka sekolahnya, pas belum ada corona. Iya iya ya, gue tahu. Nah, kan waktu itu tuh libur tahun baru tuh. Nah, di situ tuh gue stop dulu. Dari Januari gitu gue stop. Nah, karena lagi corona gini, gue kepikiran aja gitu gue bisnis makaroni kecil-kecilan. Ya, untungnya juga lumayan lah kalau buat gue diri sendiri. Emang itu untung atau enggak? Jadi pertama lu harus beli makaroninya, yang kedua lu harus beli bungkusnya, yang ketiga lu antaranya juga lu pakai bensin dan itu pakai motor kan? Ya, jadi yang mesen tuh bayar ongkir ke gue juga. Jadi gue nggak terlalu rugi juga kalau di soal bensin. Oh, oke. Jadi bisa lah dibilang balik modal lah ya. Ya kalau balik modal pasti gede Oh, juga untungnya. udah lah ya. Sehari lu bisa dapat berapa order? Tergantung juga sih kan gue pakai open PO gitu. Jadi misalnya dari Senin sampai Jumat open PO. Nanti Sabtunya gue antar gitu siapa yang order. Oh, jadi dipesan dulu, nanti kapan Iya, diantarnya nanti diusahakan sama lo ya. iya. Oke, Kalau oke. misalnya setiap hari gue buka-buka gitu, kalau misalnya cuma satu, dua, rugi di guanya. Jadi mending open PO dulu aja, baru nanti kalau udah banyak, baru gue anter-anter. Oh, oke. Oke, Mas. Selama hidup lu tuh masa-masa kayak masa-masa yang paling deg-degan di hidup lu tuh apa sih? Apa ya? Kan kalau gua tuh masa-masa deg-degan sih kalau waktu gua tanding taekwondo di final sih itu kan udah kayak sering lah ya. Kalau paling deg-degan sendiri sih gua sih kayaknya tuh kayak naik airport pada saat gua harus tanda tangan dan itu kan ngomongnya harus pakai bahasa Malaysia atau bahasa Inggris. Nah di situ gua deg-degan, gua nggak tahu apa yang harus gua lakukan. Nah itu paling deg-degan dalam hidup gua sampai sekarang. Kalau lu sendiri itu apa? Apa ya? Gak tahu juga gue. Oh, kalau diingat-ingat apalah, deg-degan lah, jangan terlalu deg-degan juga. Deg-degan kalau gue naik motor nyalip truknya 3 depan. Wah, gue deg-degan. Gue harus. Bisa lah. Oke. Bisa. Jadi selain itu nggak ada. Apa ya deg-degan? Ya Hal-hal kalau deg-degan tuh kayak waktu kita lomba futsal lah itu. kalau kayak gitu ya gue deg-degan tuh gue jadi kiper. Nah, deg-degan kan. Itu waktu kita masuk sebagai pengalaman pertama gue juga itu untuk lomba futsal sendiri. Gue tuh waktu duduk aja waktu kita nyampe ke lapangan futsalnya itu gue kayak udah berasa wah gue deg-degan banget padahal gue udah sering tanding tapi gue deg-degan banget dan gue berasa kayak ini baru pengalaman pertama gue dan gue harus ngambil Pengalaman pertama lu kan? Lu Ya udah kalau pengalaman gue, kedua kan? ya gue pengalaman kedua, tapi pengalaman pertamanya juga buruk. Iya, gue tahu ya. Namanya juga pengalaman sih. Pengalaman pertama gue taekwondo juga sih, waktu tanding juga jelek. Karena kita juga bisa belajar dari pengalaman sih, ya nggak? Kalau kita nggak nyoba, kita gak bakal tahu ke depannya kayak gimana. Nah, benar. Oke. Lu, apa ya?
Hobi sih, ini suka apa aja tuh masuknya ke hobi. Oke. Dalam masa COVID ini, lu sehari-hari ngapain aja sih? Selain PJJ lah. Sabtu minggunya. Sabtu ngapain gue ya? Kalau minggu gue tau lu pasti gereja kan? Iya, pagi gue gereja dulu. Kalau Sabtu gue ngantar makaroni. Oh, Sabtunya ngantar makaroni. Kalau hari Kadang biasa tadi apa? kalau hari Sabtu tuh kadang gue suka olahraga di depan rumah, gue main bola, tenang-tenangan sendiri. Oke, kalau misalnya hari Senin atau sampai Jumatnya tuh, kalau misalnya lu kan kita setiap pagi itu PJJ nih. Habis PJJ itu lu ngapain sih? Kalau sebelumnya sih gue habis PJJ tuh pasti mabar sama temen. Terus mabar kalau gue bosen, buka WA, chattingan, terus GT-an, YouTube. Kalau udah capek ya gue tidur sampai sore, mandi. Dan Paling malamnya mabar lagi ya? ya jadwal malam. Oke. Tapi untuk sekarang gue vakum main Mobile Legends. Aku ya. Oke. Lagi rehat gitu, jadi gue sekarang udah nggak main Mobile Legends lagi. Iya sih, kadang gue juga merasa enak kalau main Mobile Legends terus. Oke, menurut lu perkembangan game untuk dari zaman ke zaman tuh keren gak sih? Ya keren lah. Nah ya. Dan kalau kita lihat lah ya, misalnya contohnya tuh Mobile Legends. Waktu baru pertama rilis sampai sekarang tuh kayak efeknya beda banget gak sih? Ya perubahannya gede banget tuh dari sisi grafik juga. Dan ya gue merasa tapi di sini gue tuh mencakup semua game yang dimana ada game PC, game PS, game Android pun. Nah di sini tuh gue kayak apa perkembangan menurut lo nih ya? Lo pernah nge-warnet kan? Gak boleh gue main warnet. Tapi pernah nggak? Pernah lah. Pernah lah ya. Nah menurut lo nih ya, kalau kan gue tuh suka nonton YouTube dan gue tuh sering nonton yang memang Miao Au. Nah di situ gue lihat kayak setiap kali gue nonton dia, gamenya tuh makin kesini makin gila grafiknya, gameplaynya dan lain-lain ya. Dan sekarang pun game-game sekarang pun udah ada e-sportnya ya nggak sih? Iyalah, kebanyakan. Nah, menurut lo perkembangan game dari zaman ke zaman tuh positifnya tuh lebih banyak positifnya atau negatifnya? Ya positifnya jadi banyak turnamen gitu. Kan semakin banyak game yang muncul, kayak misalnya pas muncul Mobile Legends, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, terus ada MPL Season 1, kayak gitu. Jadi game tuh sekarang karena memang ada e-sportnya tuh kita kayak bisa membawa nama baik negara lah ya. Iyalah, kayak gitu lah. Kalau sisi negatifnya menurut lo apa sih, Mos, game ini? Kalau diri gue pribadi ya, gue jadi gak bisa ngatur waktu. Kayak kita tuh kayak, gue lagi asik nih, gue nggak bisa diganggu nih, gue nggak bisa gini, seperti itulah ya. Jadi kayak kita dikendalin sama game itu. Jadi kalau misalnya kita lagi seneng, lanjut terus sampai lupa waktu gitu. Nah itu tuh kayak semacam kayak pola itu ya. Itu tuh kayak semacam game yang ngendaliin kita, bukan kita yang ngendaliin game ya. Jadi kita udah nggak terkendali. Oke. Terus apalagi ada nggak lebih dari itu? Kalau gue sendiri ya, gue lepas tanggung jawab. Uang lah ya, uang kayak banyak keluar dari game. Gila banget ya kalau tentang game gitu. Kayak pas gue main Free Fire gitu. Lu sering top up? Sering lah. Ya top up juga sih kayak lebih biar kita main gamenya tuh lebih kayak dianggap punya skin gitu. Ya, lebih semangat lah ya kayak gue punya ini nih, lu punya nggak gitu nggak sih? Ya kayak gitu. Dan ada yang banggain gitu. Iya kan kayak kita punya, lu nggak punya, ya nggak sih? Ya. Oke. Tapi karena gue udah nggak main Free Fire gitu, kalau gue pikir-pikir dulu gue sering top up gitu, rugi.
Iya. Ya jadi kayak, nah itulah kerugiannya kita top up dalam game tuh biasanya tuh semakin ke depan tuh game tuh pasti kan makin yang banyak dan makin banyak yang baru lah ya. Iya. Gua sendiri sih top up di ML sendiri, gua tuh kayak berasa, dan sekarang pun gua kayak, gue udah malas lagi top up, dan akun ML gua sekarang pun gua mainnya tuh bukan sekedar kayak, kan dulu tuh kayak fokus banget ya. Iya. Nah, sekarang tuh gue kayak main ML tuh kayak sekedar, wah gue bosen nih main game ini, wah gue nggak tahu nih mau nonton apa, ya udah sih gue main ML gitu. Dan itulah sekedar ML untuk sekarang menurut gue sendiri ya, untuk menurut gue pribadi. Kalau squad BTR lu gimana Dik sekarang, Dik? Ada sih, ada orang-orangnya, cuman untuk sekarang ya baik-baik aja sih squad gue mah sebenarnya. Tapi apa ya, masih kayak kurang komunikasi, itu yang pertama ya, karena kalau squad gue sendiri sih itu sih karena memang beda-beda wilayah dan beda-beda sinyal, beda-beda apa namanya? Ya kenalnya tuh di game gitu kan? Iya, kenalnya di game, dan pasti kayak chemistry juga pasti belum kena. Beda banget sama kayak squad Ghost Alliance gitu, Ya, beda. karena squad yang kayak memang dalam real life-nya pun dekat, itu kayak memang beda sih. Oke, bagaimana menurutmu kepentingan sekolah sekarang? Jadi kayak menurut lo PJJ sekarang tuh kayak gimana sih? Dan menurut lo efektif? Apakah lebih efektif kita masuk sekolah atau lebih efektif kita PJJ? Dan lebih senang mana lo? Lebih senang belajar di rumah atau lebih senang belajar di sekolah menurut pribadi lo sendiri? Kalau kata gue sih ya lebih baik kalau lagi pandemi kayak gini lebih baik sekolah di rumah dulu aja. Kan kalau misalnya kita masuk kita nggak tahu gitu. Ada satu atau dua orang yang kena virus kayak gitu. Ya, Nanti ya. lama-lama menyebar, nambah lagi. Ya kapan berhentinya? Ya kalau misalnya efektif mana di sekolah sama di rumah kayak gini, efektif di sekolah. Tapi kalau lagi pandemi kayak gini, ya gimana lagi? Ya, ya, ya. Jadi Jadi kita kalau juga. enak di sekolah. Ya menurut pribadi lu kalau sekolah di sekolah ada keuntungannya nggak sih? Ya lebih paham sama materi. Kalau gue sendiri memang gue bisa berkata seperti itu lah ya. Tapi gak enaknya sekolah tuh di apa? Walaupun menurut gue pribadi kalau sekolah di tempat sekolah tuh kayak berasa kayak walaupun materinya lebih ngerti ya menurut gue sendiri juga, menurut gue pribadi, tapi kayak perbedaannya dengan belajar di rumah dan sekolah tuh kayak beda banget. Yang pertama kita tuh kayak misalnya nih, secara pribadi gue kalau sekolah walaupun nggak istirahat pun gue makan, terus habis itu gue main game dan bla 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 bla. Kan kalau misalnya kita real sekolah kita nggak bakal bisa ngelakuin itu. Iya. Dan tapi gue juga merasa kayak pelajaran-pelajaran ini gue merasa kayak gue mah tinggal kerjain terus kirim sih, gue tinggal, menurut gue untuk sekarang sih gue tinggal gitu-gitu doang, dan gue memang cukup kurang mengerti daripada itu. Cuman kita lakukan apa adanya karena memang lagi keadaannya seperti ini gitu. Oke Mas, jadi lu punya channel YouTube kan? Ada. Nah, kenapa lu bikin channel YouTube dan terinspirasi dari siapa? Itu gue bikin tuh gimana ya? Gue niat bikin video tuh di saat gue lagi maniak banget sama yang namanya game. Gue bisa dari misalnya gue mulai main nih jam 8 malam. Gue bisa main sampai jam 2 malam. Kayak gitu. Jadi gue kepikiran aja apa gue record aja game yang bagus kayak gini. Maksud gue gameplay yang gue lagi bagus mainnya gitu. Terus gue upload YouTube, gue iseng-iseng. Jadi kayak lu emang iseng-iseng semacam seperti itu lah ya. Ya, jadi seperti gitu. Tapi pas gue lihat lagi konten-konten lu, dan setelah gue lihat konten lu cuma ada 2 ya? 3, 4. Tapi lu sampai sekarang kayak masih ngelanjutin nggak sih? Gimana ya? Gue Kayak tuh
malas gak sih? Lu kayak bikin malas gitu ya? Iya, gue malas ngeditnya. Kayak malas ngeditnya seperti ya. Tapi kalau gue sendiri dalam gue buat video-video kayak gini sih, kayak gue ngedit itu kayak have fun lah ya. Tapi emang menurut gue sendiri dalam ngupload video sih, emang gue tuh kayak males juga. Dan waktu itu gue pernah kayak inginin editor, tapi gue mikir lagi, gue subscriber masih gini, viewer masih gini, ngapain gue punya editor? Dan mendingan gue ngerangkai sendiri nih video. Dan iya ternyata memang menurut gue bikin video YouTube tuh emang susah. Tapi di sini gue ngambil have fun-nya aja dan gue ngambil pelajarannya masing-masing. Kenapa? Karena gue juga ingin tahu nih pengalaman YouTuber tuh kayak gimana sih, gamer-gamer tuh kayak gimana. Kayak misalnya, lu ngerasain nggak sih waktu lu kayak apa namanya? Lu kan pernah nih bikin video nggak? Ya, pas lu bikin video tuh kayak lu ngechat gue, tonton, gue udah bikin video, ya nggak sih? Konten pertama gue share semua ke kontak WA gue minta tolong like, subscribe kayak gitu, gue chat semuanya kayak gitu. Nah, tapi ya itu juga termasuk kayak hal-hal yang pertama kali dilakukan biar kayak banyak viewernya. Tapi kalau gue sendiri sih untuk YouTube gue nggak gitu ya. Dalam perkataan gue kayak, kalau gue bikin konten, gue bakal kayak, lu mau tonton atau enggak terserah lu. Lu mau dislike, mau like terserah lu. Lu mau subscribe atau enggak terserah lu. Dan di sini gue cuma mau have fun di YouTube. Dan kayak misalnya kalau misalnya memang lu terpaksa lu subscribe, misalnya lu subscribe channel gue, lu subscribe lu nge-like channel gue, kata gue mending nggak usah. Dan kadang-kadang banyak orang yang anggap gue alay, wah gila Dik, lu teh alay banget tuh bikin video kayak gini, alay banget. Dan gue merasa kayak, kenapa bro? Gue di sini, gue ngebuat video di sini, gue ngebuat sesuai perilaku gue yang gue lakukan di depan kamera. Dan di depan kamera gue begini, dan gue merasa kayak, ya gue alay emang kenapa? Karena di sini channel-channel gue, dan di sini kayak YouTube gue di sini dikelilingin sama orang yang mau support gue di channel. Dan gue ngerasa kayak, wah, gue kalau disupport kayak gini, gue ingin bener-bener nunjukin kepada orang-orang yang udah support gue bisa dalam mengembangkan YouTube gue. Dan oleh karena itu gue juga merasa, yang pertama nih ya masa waktu itu selama gue nge-YouTube, ngedit gue masih nggak sebagus sekarang. Dan pas gue lihat editan lu lebih bagus daripada gue, dan di situ kayak gue terpukau nih ya. Waktu itu kan lu pernah kayak, tolong like dan subscribe channel lu, dan gue kayak ngeliat, wah gila, Ramos bisa bikin thumbnail, editan Ramos keren, lu bisa bikin lagu. Dan di situ gue masih nggak ngerti dunia pereditan. Di situ waktu dulu gue kayak masih kayak tinggal record, habis record gue upload, dan itu tinggal gitu doang. Tapi kalau sekarang gue udah bisa gitu, dan gue bisa. Dan tapi tetap gue give applause buat lu. Kenapa? Karena gue merasa kayak lu ngedit kayak gitu aja, gue tahu lu pusingnya, kerja kerasnya tuh menurut gue itu susah banget, ya nggak sih? Pak, iya sih kayak gitu. Tapi pertama-tama kali gue niat bikin konten kayak gitu, sebelum gue bikin konten tuh gue liat dulu di YouTube tutorial ngedit kayak gini. Karena gue juga masih lewat HP pas saat itu. Tapi kalau sekarang udah lewat komputer atau laptop? Enggak sih, gue masih ditaruh di HP dulu. Iya kan? Karena gue juga belum terlalu ngerti kalau lewat komputer, tapi sekarang gue lebih ngerti di HP. Karena gue juga punya aplikasinya sendiri. Dan ya, sepertinya oke guys, tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu dulu, gue juga mau bikin konten bareng lo nanti. Selanjutnya gue mau bikin konten lagi bareng lo, dan gue juga mau bikin konten lagi bareng lo. Dan di situ gue bakal kayak ngasih pertanyaan ke kalian berdua. Kalian milih ini atau ini gitu, ngerti nggak mas? Ngerti ya. Dan di situ kita bakal pakai aplikasi Zoom lagi. Dan di situ konten baru juga guys. Jadi kalian tunggu aja. Dan terima kasih juga Ramos buat malam ini karena sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa mengobrol-ngobrol dengan saya di sini. Dan oke guys, sepertinya video kali ini segini aja dulu. Kalau kalian ingin subscribe dan support channel Ramos, linknya ada di deskripsi guys. Dan oke, stay classy guys, and sampai jumpa.